Assalamualaikum, selamat datang di Semai Media, bagian dari Semai Group dengan saya, Widi. Di video pertama ini, tim Semai Media meluncur ke Cibubur untuk mampir ke lokasi usaha salah satu alumni Polines yang saat ini telah berhasil mengembangkan produk serbuk minuman dengan merek Frezo. Kita akan ngobrol mengenai perjalanan bisnis, suka dukanya, dan tips-tips penting yang sayang banget kalau dilewatkan. Nama saya Muhammad Zainal Mahasin. Saya lahir di Demak 27 Desember 79. Kuliah di Politeknik Negeri Semarang tahun masuk 1998, lulus 2001. Dulu mengambil jurusan D3 Teknik Elektro, tepatnya program studi Teknik Elektronika. Dulu sempat aktif tingkat 1 sampai tingkat 2 di UKM Kerohanian Islam atau Rohis, sempat juga datang beberapa kegiatannya UKM Pengembangan Pengetahuan atau UKMPP, dan terakhir dipercaya sama teman-teman mahasiswa di angkatan saya untuk menjadi Ketua BEM atau Presiden Mahasiswa Politeknik Negeri Semarang untuk periode tahun 2000-2001. Baik, saat ini saya lagi jalan sebagai menjalankan bisnis yang berawal dari nol, UKM. Dan sekarang kami berusaha bertumbuh untuk menjadi perusahaan yang bisa dipercaya oleh masyarakat Indonesia bernama Frezo Powder di bawah naungan PT Frezo Makmur Indonesia, di mana ini adalah salah satu entitas bisnis yang bergerak di bidang produksi bahan baku minuman, di mana ini adalah food industry untuk memberikan atau mensupport UKM yang pengen bisnis atau pengen usaha minuman kekinian. Kita kurang lebih memiliki 400 lebih varian rasa minuman, dan selama ini mensupport kafe, kedai, booth minuman, gerobak kecil kaki 5, orang jual botol minuman, sama ibu-ibu yang pengen menambah income. Mereka masuk dalam kategori sebagai penyumbang dari kontribusi penjualan Frezo Powder. Ya, jadi ceritanya saya mengawali bisnis itu 2007. Kalau keinginan berbisnis sebenarnya udah lama, Mas. Dari pertama saya kerja sudah pengen bisnis. Jadi dulu cari-cari dari tahun 2001, awal pertama kerja sampai 2007. Bayangin 6 tahun hanya tugasnya nyari saja, Mas. Nyari peluang dan nyari bisnis apa yang bisa saya jalankan. Kerjanya cuma muter-muter sambil naik motor keliling. Waktu itu kami tinggal di Cibinong. Ada pecel lele, kita pengen nyoba pecel lele. Ternyata cukup repot. Ada tempat fotokopi, kita pengen nyoba fotokopi, ternyata repot juga. Bagaimana kalau fotokopinya rusak? Saat itu kalau beli mesin fotokopi baru mahal, dan kemungkinan kita beli second. Nah, itu sebuah perjalanan, akhirnya kita menemukan satu bisnis. Waktu itu bisnis pertama saya adalah, sebenarnya belum punya tempat yang tepat. Ada satu bisnis yang saya jalani paling awal adalah saya pernah jadi supplier alat kesehatan. Itu saya jalani justru di tahun 2003 sampai tahun 2007. Saya belum punya kantor, belum punya gudang, tapi saya punya teman yang bisa membantu untuk mendistribusikan alat kesehatan ini ke sekolah farmasi, sekolah keperawatan, akademi keperawatan. Berangsur-angsur kita juga pernah berbisnis souvenir, Mas. Waktu itu saya bekerja di Toyota. Saya pernah jalanin bisnis souvenir dari kaos polo shirt, gantungan ID card, souvenir yang biasa diberikan oleh karyawan atau konsumen-konsumen Toyota. Saya pernah. Selanjutnya tahun 2007 saya mencoba mengawali bisnis yang paling tidak punya toko. Selama ini saya hanya sebatas penjual, tidak punya toko. Saya masuk dalam bisnis pertama kali adalah counter pulsa. Tidak jual handphonenya, cuman servis saja, tapi jualan kartu perdana, pulsa, aksesoris handphone. Awalnya modal dari saya tabungan dari kerja di perusahaan, saya pakai buat usaha, dan ternyata kurang berlangsung dengan baik. Justru dari masalah ini menjadi motivasi saya untuk mendobrak, memasarkan sendiri produk pulsa. Dulu adalah all operator. Jadi satu chip untuk bisa mengisi semua operator. Kalau itu bermodal dari yang kecil, Mas. Waktu saya isi pulsa isi ulang itu dari modal 1 juta. Sampai kita pernah
bertransaksi cukup besar, antara 300 sampai 500 juta per hari, itu tahun 2007. Hanya saja keuntungannya masih kecil, 1%. Tapi bagi saya ini challenging, karena apa? Semua pemasaran lebih saya dominankan pada pemasaran online, meskipun offline adalah pada tataran awal saya online tahun 2007, belum ada Bukalapak, belum ada Tokopedia, saya buka Kaskus, saya punya tokobagus.com, sampai punya forum ponsel, akhirnya saya jual di situ. Saya pernah punya laundry juga, terus saya dari modal pulsa dan laundry saya kembangkan dalam bisnis Omah Refleksi, yakni pijat refleksi untuk kesehatan, pijat kaki, dan saya sempat dari satu cabang memiliki 10 cabang di wilayah Jabodetabek. Dari sini saya punya karyawan kurang lebih sampai 70 orang yang tersebar di mana-mana. Itu kurang lebih saya jalankan dalam waktu 5 tahun. Jadi bisnis pulsa, laundry, sama pijat refleksi bisa jalan berbarengan. Nah, akhirnya terakhir saya masuk di bisnis powder minuman. Ini sebenarnya kebetulan. Karena apa? Saya ngerasa bahwa refleksi saya perlu ada tambahan income. Saya pasang satu booth di masing-masing toko refleksi saya. Waktu itu trennya cappuccino cincau. Cappuccino cincau ini kan lagi booming waktu itu, tahun 2013. Nah, semua cabang saya taruh dan ternyata alhamdulillah hasilnya lumayan. Tadinya saya cuma bikin satu booth sampai 10 booth di masing-masing toko refleksi saya. Akhirnya saya ngelihat bahwa ada potensi yang bagus nih di bisnis ini, karena banyak orang yang pengen beli franchise. Pak, gimana caranya saya bisa buka usaha ini? Kok kelihatannya menarik dan ramai. Akhirnya dari sini saya berkembang tuh franchise Frezo. Kita sempat punya cabang sampai 400 outlet tahun 2000, sepanjang 2013 sampai 2016. Jadi dengan modal 4 juta, teman-teman UKM bisa bergabung saat itu dan punya bisnis dengan modal terjangkau. Dan kita menjanjikan 3 bulan sudah balik modal. Nah, dari usaha gerobak ini akhirnya kita tertarik dengan bisnis produksi bahan bakunya. Dari mulanya 4 varian, sekarang mencapai 482 varian. Dari 4 varian yang kita ciptakan di bisnis Frezo Cappuccino Cincau saat itu. Ya, alhamdulillah sampai sekarang bisa dikatakan bahwa ini bisnis dari nol, bisnis yang dimulai dari kecil, dari modal yang 1 juta jualan pulsa tadi, dan sekarang kita berusaha untuk bisa mendapatkan kepercayaan ke masyarakat Indonesia dengan memasarkan produk kami untuk seluruh wilayah Indonesia dalam bentuk jejaring bisnis to bisnis ke teman-teman UKM, teman-teman agen, reseller, pedagang bahan baku kue, pedagang plastik. Mereka menjadi mitra kami saat ini, termasuk pemilik franchise minuman. Itu menjadi customer loyal kami untuk memasarkan produk minuman Frezo. Pertama paling enggak suka jalan-jalan muter-muter. Misalnya bisa muter-muternya jelas atau bisa muter-muternya nggak jelas. Dan bisa semua itu dilakukan, yang penting ada tujuan. Yang kedua, berangkat dari masalah, Mas, dari problem. Itu contohnya ketika saya punya refleksi, pengen ada space kosong nih, kenapa nggak diberdayakan? Ini kan problem, space kosong sebenarnya bisa menjadikan space ini menjadi uang. Nah, akhirnya saya bikin satu booth, saya taruh di depan, ternyata lumayan. Bisa nambah income dalam setiap outlet tuh 2 juta sampai 3 juta per toko refleksi saya. Ya, masuknya kategori ketiga, termasuk hobi. Kita suka, bukan hobi mijetnya, tapi hobi untuk dipijat. Nah, berangkat dari masalah ini saya melihat bahwa kenapa sih harus saya ke Bogor dulu atau ke Depok dulu untuk cari pijat refleksi yang nyaman. Akhirnya saya buka refleksi. Terus yang keempat itu adalah dari pameran. Saya paling sering dulu tiap tahun itu ngelihat pameran franchise, Mas. Sebenarnya bukan mau beli franchise-nya, tapi bagaimana saya bikin franchise seperti mereka. Itu keinginan saya. Tapi dengan cara yang berbeda menjualnya. Nggak harus saya harus sewa booth di event dan biayanya biasa cukup mahal. Saat itu saya ditawarin harga sampai 15 juta untuk sewa hanya 3 hari di acara weekend.
Dan gimana caranya budget itu saya alihkan? Makanya saya bikin pemasarannya dengan cara online. Saya dulu punya website, saya kenalin produk saya jual ke sana. Yang pertama adalah kata kuncinya jam, yakni time management. Dulu dari zaman saya kuliah, saya punya buku kecil, punya catatan. Dari pagi sampai malam saya ngapain aja. Jadi saya tulis. Karena saya merasa bahwa ketika saya zaman sekolah dari SD sampai SMA itu saya nggak pernah aktif di organisasi, dan saya ngerasa bahwa saya harus berubah. Karena gini ceritanya, ada satu problem terbesar saya selama ini, Mas. Saya berangkat dari kondisi keluarga yang minus. Minus itu artinya minus nggak ada bapak. Jadi dari SD, saya kelas 3 SD itu ditinggal bapak sebagai tulang punggung keluarga. Dan saya merasa bahwa saya kurang percaya diri kalau ada teman-teman punya perayaan ulang tahun dan dia bisa cerita banyak hal, bisa mengungkapkan ekspresinya di sekolah. Nah, begitu saya masuk perguruan tinggi, saya ngerasa bahwa saya nggak boleh jadi orang yang tidak ada gebrakan, orang yang tidak maju, orang kurang percaya diri, orang kayak tidak punya masa depan. Nah, kebetulan diterima di Politeknik Negeri Semarang. Dari pertama saya masuk, saya sudah punya buku catatan 2. Pertama adalah time management, yang kedua adalah catatan mengenai pengalaman hidup sehari-hari waktu saya menempuh. Dulu ada ospek sama ospema kalau nggak salah ya. Yang kedua adalah belajar dari komunikasi, Mas. Public speaking. Kata kuncinya adalah di mulut kita. Ketika saya menghadapi masalah saya minder, kurang percaya diri ngomong di depan umum, akhirnya pada saat awal-awal kuliah saya belajar ngomong sendiri di rumah. Jadi saya jadiin bantal sama guling seolah-olah audiens saya, ngomong di depan cermin dengan ekspresi senyum, ekspresi marah, ekspresi datar, saya coba semua. Kalau ditanya mentor, gak ada mentor, karena saya memotivasi diri saya sendiri dengan cara seperti itu dan memaksakan biar saya bisa ngomong. Setiap saya datang event apapun, mau itu seminar, maupun workshop, maupun itu meeting, saya harus bertanya. Saya paksain, meskipun awalnya juga dredeg, Mas, artinya gemeteran. Orang nggak biasa tampil di depan umum, saya harus banyak belajar di situ. Nah, dari situ akhirnya kita punya banyak teman, termasuk skill berikutnya adalah networking. Kita bergaul di organisasi satu sama lain. Jadi networking ini itu juga menjadi skill yang dibutuhkan untuk berwirausaha. Bagaimana kita bisa punya teman, punya jaringan yang luas, yang diawali dulu zaman aktif di organisasi kemahasiswaan, masuk di lingkungan perusahaan, masuk di lingkungan wirausaha. Kalau kita nggak kenal supplier semua, kita nggak bisa tahu pengembangan produk seperti apa, kita nggak bisa menjalankan bisnis dengan baik. Oh ya, satu lagi ya, ini financial management. Ini penting, bagaimana kita bisa menghitung omset, menghitung rugi laba, kita bisa menghitung pengembangan bisnis ke depan, itu berasal dari financial management. Meskipun dulu zaman kuliah saya nggak diajarkan, tapi kebetulan saya masuk di lingkungan perusahaan yang terkait di bidang development, human resource development. Nah, di situ saya mulai banyak belajar hal mengenai gambaran financial statement, laporan rugi laba, bagaimana kita ngitung ROI, kita ngitung BEP. Nah, kita dapat poinnya dari situ. Yang pertama adalah creative thinking, dan yang kedua adalah analytical thinking. Kenapa creative thinking dibutuhkan? Karena dalam berwirausaha ini kan kita juga harus butuh ide-ide baru dalam mengembangkan atau inovasi produk. Kita bisa menemukan ide baru. Bagaimana kita menciptakan produk yang bisa diterima pasar? Bagaimana kita bisa mendapatkan produk yang efisien dengan harga kompetitif? Nah, itu tentunya berasal dari namanya creative thinking. Yang kedua adalah analytical thinking. Apakah bisnis kita kita banyak capek menjalankan bisnis, kita kerja sampai malam, ternyata untungnya nggak seberapa, jadi nggak worth it. Nah, analytical thinking dibutuhkan. Apakah usaha kita, modal kita sebanding nggak dengan hasilnya? Nah, proses perjalanan bisnis yang tadi saya sampaikan, Mas, ada beberapa problem. Misalkan ketika saya bisnis jasa, ternyata nggak sebanding juga ya antara keluar masuknya orang. Ada profit sih, tapi nggak sebanding dengan effort kita untuk nyari orang baru nih. Ini
Saya rasa saya melihat bahwa analytical thinking ini butuh untuk sebuah proses pembelajaran kita bisa menemukan business fit yang pas dengan karakter kita. Itu Mas. Oke. Pertama tenacity Mas, gigih. Kalau kita nggak ngotot, ya kita nggak bisa mencapai mimpi kita. Dulu ngototnya saya tuh gini Mas, orang-orang usia pensiun di usia 55, tapi bagaimana caranya saya berpikir saya pensiun di usia 40. Saking ngototnya saya, alhamdulillah saya bisa pensiun di usia 35, kurang lebih 7 tahun yang lalu. Nah itu tadi, dari ngototnya tadi, ngototnya bagi saya harus terukur. Dulu saya diajarin sama salah satu marketing manager di perusahaan saya tempat bekerja. Nah, kalau kamu pensiun, misalkan kamu punya lifestyle 5 juta, kamu paling tidak dalam setiap bulan harus bisa menghasilkan 2 kalinya minimal. Artinya apa? Punya passive income, bisa punya kontrakan, bisa punya deposito, bisa punya bisnis sampingan yang sustain secara jangka panjang. Karena selama ini digaji oleh perusahaan, kita nggak perlu effort, mau kerja capek, kerja nggak capek, ya dapatnya segitu. Mau nggak kerja juga dapat segitu. Nah, ketika kita pensiun, bagaimana kita bisa mendapatkan nilai yang sama, nggak secapek dulu waktu kita kerja. Nah, dari situ nancep banget tuh di pikiran saya, gimana saya bisa ngumpulin uang di saat saya pensiun, tidak hanya sebulan bisa menghasilkan 2 kali dari lifestyle saya, tapi berpuluh-puluh kali. Nah, itu tentunya dari angka yang terukur tadi bisa tercapai kalau kita kekeh Mas. Mental yang pertama, tenacity tadi, gigih nggak sih kita untuk mencapai tujuan itu? Komit nggak kita untuk bangun pagi? Komit nggak kita untuk memikirkan bisnis kita? Karena yang saya pikirin begini, mending saya capek sekarang daripada nanti tua saya capek. Yang kedua, high energy Mas. Kadang kelemahan kita dalam berbisnis itu cepat loyo ketika kita gagal. Gagal sekali, ya sudahlah, ikhlaskan saja. Kalau saya enggak, gagal sekali, 2 kali, 3 kali, ibarat saya ingat perkataan orang, Colonel Sanders saja untuk bikin formula untuk KFC aja gagal ribuan kali. Masa saya yang baru 1, 2, 3 kali gagal, sudah menganggap bahwa ini bisnis sudah selesai. Kalau bicara gagal, saya sering gagal, dan saya ulang terus nih, apakah dengan produk yang sama atau diversifikasi produk yang lain, saya jalani terus. Karena bagaimana mempertahankan energi ini nggak gampang, karena pengaruh teman. Terus kadang kalau kita ketemu di rumah lagi asik dengan hobi kita, misalkan entah main game, entah piara barang peliharaan, kadang kita lupa, keenakan di situ, lupa bahwa goals kita apa nih. Jadi energi kita untuk memaintain itu salah satunya adalah kita berpikir. Kalau hobi saya selalu lihat YouTube Mas. Kalau misalkan saya punya ide, saya dari dulu belajar bisnis laundry, belajar bisnis refleksi, pulsa semua dari internet. Tidak ada mentor. Saya juga lebih sering lihat workshop seminar dari YouTube. Jadi benar-benar otodidak, karena saya ngerasa bahwa itu waktu yang paling lebih efisien untuk mengembangkan diri. Mental yang berikutnya adalah kita jangan sampai takut gagal. Orang begitu gagal selesai, begitu gagal dia nggak punya mimpi lagi untuk bangkit. Meskipun dia rugi 100 juta, kalau dia hanya berdiam diri dan sedih meratapi itu, ya tidak akan mendapatkan 100 jutanya kembali. Kalau dulu saya gagal bikin pulsa pertama kali habis 90 juta karena percaya sama orang lain, gimana caranya saya bisa mengembalikan 2 kali lipatnya dengan usaha saya sendiri. Ada yang berpikir bahwa untuk memulai usaha itu seseorang yang lebih cocok adalah orang-orang yang ekstrovert. Bener gak sih? Oh, enggak juga Mas. Enggak juga. Saya basically orang introvert. Oke. Basically orang introvert. Jadi terjawab ya? Nggak harus ekstrovert. Nggak harus ekstrovert. Mulai usaha. Oke, siap. Mungkin tips ini yang perlu saya bagikan ke teman-teman semua. Tuntutan untuk lifestyle itu memang godaan yang sulit untuk dihindari. Beli handphone baru, baju baru, sepatu baru, rumah baru, mobil baru, motor baru. Itu sangat menggoda. Tapi ketika bisnis kita belum sustain, puasalah dulu. Saya membangun bisnis itu dari hasil tabungan semua Mas. Contoh, bagaimana saya melipatkan bisnis refleksi saya dari 1 sampai 10 cabang. Jadi dari uang
untung 5 juta, saya tabung selama 10 bulan. Dapat 50 juta, saya bikin tempat usaha baru mas, Refleksi. Jadi tanpa perlu modal orang lain, tanpa perlu hutang. Kan dari satu cabang jadi 2 cabang mas, dari 5 juta kita punya 10 juta. Dari tadinya kita perlu waktu 10 bulan, ini cukup punya waktu 5 bulan saja. Bikin tempat refleksi yang ketiga. Nah, ilmu ini saya terapin terus-menerus dalam bisnis saya, termasuk dalam powder minuman. Ibaratnya saya beli gudang yang kami gunakan saat ini adalah sebuah proses perjalanan panjang, 5 tahun saya puasa, ngumpulin tabungan, bagaimana saya berpikir untuk beli aset properti ini cash, tanpa melibatin bank. Karena saya melihat bahwa pengalaman saya KPR, kalau saya pakai dengan bank, bisa 2 kali lipatnya. Dengan kita nabung, beli cash, puasa 5 tahun, ya alhamdulillah, ternyata kita bisa membelinya. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita bisa mengelola uang sebaik mungkin. Kalau memang dirasa nggak perlu dikeluarkan, lebih baik uang itu disimpan, di saving. Oke, kita akan sambung lagi di bagian kedua yang akan ngobrolin mengenai kegagalan. Kalau teman-teman suka video ini, klik like, share, mohon juga masukannya di kolom komentar. Dan jangan lupa klik subscribe untuk notifikasi video berikutnya di channel Smile Media. Sampai ketemu lagi, tetap semangat. Wassalamualaikum.